sini saya akan menjabarkan materi mengenai sistem imunitas seluler. Sistem imun, sistem kekebalan, atau sistem pertahanan tubuh adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dan mengenali dan membunuh patogen. Sementara itu, respon kolektif dan terkoordinasi dari sistem imun tubuh terhadap pengenalan zat asing disebut respon imun. Agar dapat berfungsi dengan baik, sistem ini akan mengidentifikasi berbagai macam pengaruh biologis luar seperti dari infeksi, bakteri, virus sampai parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel-sel jaringan organisme yang sehat agar tetap berfungsi secara normal. Selanjutnya, gangguan pada sistem imun. Gangguan pada sistem imun dapat berupa imunodefirensiasi atau penyakit autoimun, penyakit inflamasi dan kanker. Imunodefirensiasi dapat terjadi ketika sistem imun kurang aktif, sehingga dapat menimbulkan infeksi berulang dan dapat mengancam jiwa. Pada manusia, imunodefirensiasi dapat disebabkan karena faktor genetik seperti pada penyakit defisiensi imunitas, kombinasi serta kondisi dapat seperti sindrom defisiensi imun dapatan AIDS yang disebabkan oleh retrovirus atau HIV. Nah, berikut adalah komponen sistem imun. Komponen sistem imun terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Pada sistem imun bawaan, respon tidak spesifik, sedangkan pada sistem imun adaptif, respon spesifik patogen dan antigen. Di sini bisa kita lihat paparan penyebab respon maksimal segera. Sedangkan pada sistem imun adaptif, perlambatan waktu antara paparan dan respon maksimal. Komponen imunitas diperantarai sel dan imunitas humoral. Sedangkan pada sistem imun adaptif, komponen imunitas diperantarai sel dan imun humoral. Pada sistem imun bawaan, tidak ada memori imunologis, sedangkan pada sistem imun adaptif, paparan menyebabkan adanya memori imunologis. Ditemukan hampir pada semua bentuk kehidupan, sedangkan sistem imun adaptif hanya ditemukan pada vertebrata dan belerang. Selanjutnya, sistem imun adaptif. Yang pertama itu terdapat imunitas diperantarai oleh sel. Maksud dari ini yaitu komponen sel utama pada sistem imun adaptif yaitu jenis leukosit khususnya yang disebut limfosit. Limfosit T atau sel T dan limfosit B atau sel B merupakan jenis limfosit utama yang berasal dari sel punca hematopoietik pada sumsum tulang sel. Sel T terlibat dalam respon imun diperantarai oleh sel, sedangkan sel B terlibat dalam respon imun humoral. Baik sel T dan sel B memiliki respon yang mengenali target spesifik. Sel T mengenali target non-sel seperti patogen, tetapi hanya jika antigen telah diolah dan disajikan pada molekul kompleks hitokompatibilitas untuk stabilitas utama. Sementara itu, respon antigen pada sel B yang merupakan suatu molekul antibodi pada permukaan dapat mengenali semua patogen tanpa perlu adanya antigen sel B yang lengkap mewakili semua antibodi yang dapat diproduksi oleh sel tubuh. Selanjutnya masuk pada sistem imunitas adaptif. Sistem sel T atau sel T sitotoksik merupakan subkelompok dari sel T yang membunuh sel yang terinfeksi virus. Sel-sel yang rusak atau sel yang tidak berfungsi dengan baik. Sel T sitotoksik diaktifkan ketika respon sel T melekat pada antigen spesifik. Ini dalam sebuah kompleks dengan reseptor MHC, kelas 1 dari sel lainnya. Pengenalan MHC antigen ini
kan oleh koreseptor pada sel T yang disebut CD8. Sel T lalu berkeliling ke seluruh tubuh untuk mencari sel yang menyajikan antigen ini pada molekul MHC kelas 1. Ketika sel T yang aktif berikatan dengan sel yang demikian, sel T melepaskan protein sitotoksik yang dapat membentuk pori-pori pada membran plasma target, membuat ion, air, dan toksin masuk ke dalamnya. Hal ini menyebabkan sel mengalami apoptosis. Sel T sitosis penting untuk mencegah replikasi virus. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Sel T sitotoksik secara langsung menyerang sel lainnya yang membawa antigen asing atau abnormal di permukaan. Selanjutnya, sel pembantu. Sel pembantu merupakan mengatur respon imun bawaan dan respon imun adaptif, serta membantu menentukan jenis respon imun pada patogen khusus. Sel tersebut tidak memiliki aktivitas sitotoksik dan tidak membunuh sel yang terinfeksi atau memberikan patogen secara langsung, tetapi mereka mengontrol respon imun dengan mengarahkan sel lain untuk melakukan tugas tersebut. Sel T mengalami delta, sel T gamma delta. Sel T gamma delta memiliki reseptor sel T alternatif yang berbeda dengan sel T CD3+ dan CD8+. Sel gamma delta serta memiliki ciri yang mirip dengan sel T pembantu, sel T sitotoksik, dan sel NK, sehingga berada pada pembatas antara sistem imun adaptif dan sistem imun bawaan. Di satu sisi, sel T gamma delta merupakan komponen dari sistem imun adaptif karena gen reseptor sel T menjalani penataan tulang dan menghasilkan diferensitas respons serta dapat mengembangkan memori. Di sisi lain, beberapa bagian sel ini merupakan komponen sistem imun bawaan karena reseptor sel T atau reseptor NK yang dimilikinya dapat digunakan sebagai PRR. Contohnya jumlah besar sel T gamma delta berespon dalam hitungan jam terhadap molekul umum yang diproduksi oleh mikro. Selanjutnya masuk pada imunitas humoral. Pada sistem adaptif, peran utama imunitas humoral dijadikan oleh antibodi yang dihasilkan oleh sel B. Sel B mengidentifikasi patogen ketika antibodi yang terikat pada permukaan sel B berikatan dengan antigen asing spesifik. Kompleks antigen antibodi ini ditelan oleh sel B. Kemudian antigen dipecah menjadi patogen peptida atau proteolisis. Selanjutnya, sel B menyajikan peptida antigenik pada permukaan molekul MHC kelas 2. Kompleks MHC dan antigen ini menarik sel T pembantu yang memiliki kesesuaian dengan antigen, yang selanjutnya melepaskan sitoksin dan mengaktifkan sel B. Bisa kita lihat pada gambar, antibodi tersusun dari 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Daerah variasi unik membuat antibodi mengenali antigen yang cocok. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.